akan coba cepat saja karena nanti mungkin lebih banyak didiskusi. Sistematika nanti adalah pendahuluan, ada global framework yang juga kita harus ketahui, kebijakan strategi terhadap obesitas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tantangan dan call to action. Jadi sebenarnya mungkin sekilas saja apa sih obesitas tersebut. Jadi obesitas itu berdasarkan beberapa referensi dikatakan adalah penumpukan lemak berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan akibat energi yang masuk lebih besar dibanding energi yang dikeluarkan. Nah, kemudian ini juga sudah menjadi masalah medis. Jadi obesitas itu sudah menjadi penyakit ya. Kalau di ICD-10 itu sudah masuk ke dalam diagnosis, menjadi entry point beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang meliputi penyakit kardiovaskular, diabetes, tekanan darah tinggi, dan dikatakan juga menjadi satu faktor risiko penyakit kanker tertentu. Dan kemudian berdasarkan Permenkes 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, kita Indonesia mengacu kepada IMT lebih dari 27. Atau dengan mudah seperti yang dikatakan Pak Feli tadi adalah obesitas sentral. Bagaimana kita bisa memperhatikan sendiri ketika lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80 cm. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada WHO itu menggunakan kriteria obes itu lebih dari 30 IMT-nya, sedangkan di Asia Pasifik lebih dari 25. Jadi memang dibanding Asia Pasifik kita termasuk orang yang lebih agak besar sedikit ya. Tapi dibanding kriteria WHO kita agak lebih kecil. Namun semuanya tentu saja ini harus menjadi satu perhatian yang penting bagi kita semua untuk tidak menjadi obesitas. Nah, kemudian sedikit situasi obesitas di dunia, karena saya sudah sangat terbantu, terima kasih Pak Feli, sudah banyak data-data sehingga di slide saya tidak perlu banyak lagi data. Jadi kalau menurut data WHO tahun 2016 dikatakan, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Lili dan Pak Ses, 1,9 miliar orang usia lebih dari 18 tahun itu sekitar 39% berat badannya berlebih. Jadi sekitar 650 juta orang adalah obesitas. Nah, kalau di seluruh dunia itu pada tahun 2016 terjadi tren kenaikan 3 kali lipat dibanding tahun 75. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil tahun 2018 hasil Kongres Obesity di Vienna dikatakan 22% masyarakat dunia diprediksi mengalami obesitas pada tahun 2045. Artinya 1 dari 8 orang akan mengalami diabetes tipe 2. Nah, ini yang kita khawatirkan. Naik 9% dibanding tahun 2017. Nah, di bawah ini ada data dari Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular, mana ada sekitar 84 juta orang yang sudah diinput, tapi sekitar 24 juta diantaranya datanya seperti demikian. Jadi ini bukan data yang bertentangan dengan tadi yang disampaikan Pak Feli ya. Kalau dari Pak Feli udah jelas dari Riskesdas itu Sulawesi Utara masih yang tertinggi untuk obesitas. Tapi berdasarkan SIPTM ini menunjukkan Aceh itu datanya tinggi. Jadi ini bukan karena di Aceh saat ini mungkin secara umum obesitasnya tinggi, tapi bisa terjadi karena tadi yang kami sampaikan ini adalah data 84 juta orang yang sudah terrecord di sistem informasi PTM. Saya berharap data-data ini masih under reporting. Jadi kita berharap nanti akan lebih banyak dilaporkan oleh teman-teman pengelola program di daerah. Nah, kemudian ini juga dari SIPTM kita terlihat bahwa tadi yang datanya sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Jadi laki-laki dengan perempuan di sini memang terbalik lagi dari data yang disampaikan Pak Feli karena ini hanya data bersumber dari sistem informasi PTM. Nah, kalau dilihat antara hubungan antara IMT dan rasio kematian COVID-19 ini terlihat dari data ini
bahwa Amerika tertinggi komorbidnya dengan IMT hampir mencapai 30, itu kematian banyak terjadi di Amerika. Sedangkan yang 26 sekitar 26, IMT 26 27 itu kematian ada di Italia, Spain, Prancis, Belgia. Nah, untuk yang 25 ini di Belgia ya, Prancis. Nah, paling rendah itu Jepang. Jepang itu 23. Kita bisa bayangkan bagaimana tubuh slimnya orang Jepang. Jadi mudah-mudahan di era pandemi ini yang memiliki faktor risiko tadi, yang berat badan berlebih dan sudah menjadi obesitas, segeralah untuk berobat agar penyakitnya terkontrol dan tidak rentan untuk terinfeksi. Nah, jadi bagaimana untuk mengintervensi dan mencegah obesitas? Dari beberapa jurnal yang kami cermati, itu dikatakan tidak ada solusi tunggal atau yang sangat sederhana untuk menekan prevalensi obesitas. Tapi dibutuhkan multi approach. Tadi dikatakan juga oleh Pak Feli, butuh semua dukungan multisektoral, mewujudkan lingkungan yang mendukung budaya perilaku hidup sehat. Jadi kalau saya katakan adalah butuh pembangunan yang berwawasan kesehatan. Tapi juga di beberapa jurnal itu mengerucut pada healthy eating, actionnya healthy eating dan physical activity. Ini HEPA ya. Jadi kalau di masa pandemi ini ada juga HEPA filter, ruang bertekanan negatif. Jadi bukan itu. Tapi HEPA di sini adalah healthy eating, physical activity. Fokusnya di sini. Nah, bentuknya itu caranya beragam sesuai dengan usia, sesuai dengan kelamin. Inilah yang dilakukan. Tapi fokusnya adalah di sini. Nah, kemudian kita melihat sedikit WHO Framework for Action on Obesity Prevention. Jadi ada beberapa komitmen dengan beberapa strategi yang dibuat di dalam framework ini. Pertama, terkait dengan prevention. Jadi di dalam prevention itu dikatakan bagaimana intervensi dari physical activity. Jadi PA itu adalah physical activity. Kemudian juga bagaimana mass media campaign-nya. Jadi kampanye dari media massanya juga sangat dibutuhkan di sana. Lalu dikatakan breastfeeding. Jadi breastfeeding ini bukan semata-mata menyusui, tapi bagaimana standarisasi makanan-makanan untuk bayi dan balita. Nah, karena juga anak-anak juga banyak yang meningkat obesitasnya di situ. Kemudian reformulasi. Jadi reformulation ini artinya bagaimana membuat produk-produk makanan yang terstandar konsumsi yang dikonsumsi masyarakat yang mengandung gula, garam, lemak yang terstandar. Kemudian juga ada regulatory action. Jadi regulatory action itu bagaimana fiskal, bagaimana terkait dengan tax dari sugar sweetened beverage, kemudian public procurement, ketersediaan dan ketersediaan pangan yang sehat ya, yang aman dikonsumsi. Lalu juga ada food supply, trade, labeling, marketing. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini saya beri warna kenapa? Kalau yang hijau itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi yang orange atau yang kuning itu sudah dilakukan tapi belum optimal, jadi belum selesai. Misalnya seperti fiskal di regulatory action, fiskal untuk sugar sweetened beverage itu kita sudah sampai di tahap koordinasi dengan Kementerian Keuangan, membuat kajian akademis dan itu belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Arahnya nanti akan ke sana karena kita mempunyai amanah dari ASEAN juga, dari pertemuan-pertemuan tingkat ASEAN agar kita juga harus menerapkan pengendalian obesitas ini melalui penguatan-penguatan kebijakan juga. Nah, kemudian ada obesity management dan treatment, itu komitmen dan strateginya health sector intervention. Ini tentu saja yang terkait dengan fasilitas kesehatan, bagaimana nanti intervensinya terhadap gizi klinik, lain sebagainya. Ini tentu sudah terapi medis ya. Dan terakhir komitmen surveillance, jadi melakukan assessment, monitoring yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Feli sedikit banyak di sana. Nah, kita lihat dari CDC, Center Disease Control Framework-nya juga ada beberapa yang terkait dengan model sosial
ekologi. Jadi ini model sosial ekologi ini menekankan bahwa masyarakat terdiri dari bermacam-macam elemen, saling berhubungan dan selalu mempengaruhi satu sama lain. Model ini didasarkan pada perubahan perilaku individu dan menjadi kombinasi upaya sosial, komunitas, organisasi, interpersonal, dan individu. Inisiatif pencegahan obesitas yang efektif harus mengatasi berbagai tingkat lingkungan. Jadi di sini ada berbagai tingkat lingkungan yang harus diintervensi untuk mencapai dampak kesehatannya. Memang kalau bicara aktivitas fisik, contohnya kita tidak bisa mengabaikan bagaimana ketersediaan sarana aktivitas fisik, misalnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat, itu contohnya. Kemudian bicara harus kampanye makan buah dan sayur agar substitusi konsumsi makanan itu bervariasi dan tidak makanan padat yang berpotensi penyakit tidak menular. Nah, sekarang bagaimana dari pihak pertanian bisa menyediakan pangan buah dan sayur yang sehat dan bebas pestisida. Nah, ini memang CDC mengatakan bahwa ini harus dilakukan dalam multi approach, multi pendekatan dan multi sektor. Nah, kemudian kita lihat kembali kebijakan di Indonesia bagaimana. Nah, ini sangat melekat dengan Permenkes 371 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Ada di sana pilar promosi kesehatan, bagaimana memberikan informasi, edukasi dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Kemudian melakukan screening deteksi dini faktor risiko. Lalu yang terakhir adalah penanganan kasus. Jadi penanganan kasus ini sudah termasuk tadi yang health sector intervention ya. Strategi operasional yang dilakukan oleh kita adalah bagaimana agar populasi sehat menjadi tetap sehat, populasi berisiko merubah faktor risikonya, dan penyandang PTM-nya sendiri atau obesitas itu terkontrol, kemudian bisa patuh minum obat atau minimal dia bisa menurunkan berat badannya. Nah, ini antara lain screening faktor risiko. Saya pikir teman-teman yang hadir di sini sudah sering mengikuti webinar Kementerian Kesehatan. Jadi faktor risiko ini screeningnya bisa dilakukan mandiri, bisa di UKBM, di Posbindu PTM, atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di Posbindu PTM itu bisa di perkantoran, di populasi. Prinsipnya bukan Posbindunya, tapi adalah screeningnya yang harus dilakukan. Nah, ini yang kalau dia sudah menjadi PTM dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau dia masih berada di faktor risiko dan orang sehat, inilah yang harus terus kita jaga agar mereka tetap melakukan perilaku hidup sehat. Nah, ini sedikit bagaimana strategi pencegahan pengelolaan obesitas antara populasi sehat dan populasi dengan obesitas. Saya pikir nanti ada banyak para narasumber yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang ini. Saya secara cepat saja, tata laksana obesitas di FKTP itu sudah ada di panduan praktek klinis di FKTP. Tapi saat ini kami sedang menyusun pedoman obesitas yang lebih mengarah nanti bagaimana mengelola dari faktor risikonya, agar bisa menjadi satu pedoman tata laksana yang terpadu. Kemudian ini alur deteksi dini obesitas di FKTP, jadi ada pengukuran IMT lingkar perut secara mandiri maupun Posbindu pelayanan. Kalau di lingkar perutnya normal, maka dipertahankan gaya hidup, pantau IMT secara teratur. Kemudian kalau dia overweight, berat badan lebih dan obesitas, ini akan ada intervensi klinis di sana. Kemudian ini juga manajemen obesitas, bagaimana aktivitas fisik, pola makan, dan lain sebagainya, deteksi dini, ini sekilas. Nah, ini juga ABC perubahan perilaku, A-nya adaptasi perilaku hidup sehat dengan good habit, biasakan seimbang antara asupan makanan dan aktivitas fisik, dan jangan lupa C-nya cek berat badanmu. Kita punya carta obesitas yang sudah kita sebarluaskan. Saya berharap sangat kepada teman-teman pengelola program di provinsi maupun di Dinas Kesehatan, tolong carta obesitas ini diperbanyak dan diletakkan di tempat-tempat yang banyak masyarakatnya, sehingga mereka bisa sambil lewat mengukur dirinya sendiri, dia masuk di normal, gemuk, atau obesitas. Kalau obesitas di sana di carta itu sudah dikatakan dia harus kemana. Kalau gemuk juga dia harus apa. Ini yang harus terus kita budayakan ke masyarakat agar masyarakat tumbuh peduli dan kesadarannya untuk mau merubah perilaku. Ini juga ada, nanti bisa diunduh. Kemudian tantangan kita apa sekarang?
rendahnya kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku, mencegah faktor risiko, kemudian cakupan screening kita masih sangat rendah. Ini mudah-mudahan dengan nanti mengikuti webinar ini teman-teman bisa menemukanali orang yang obes untuk di screening. Tata laksana kita masih belum adekuat. Ini yang kita harapkan bisa terus diperkuat. Kemudian peran serta masyarakat juga masih sangat kurang, dukungan multisektor ini belum memang optimal. Nah, call to action untuk teman-teman di FKTP apa? Pertama, kenali obesitas pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, segera rujuk ke FKTP. Kedua, berikan informasi dan edukasi tentang obesitas, pola makan sehat, dan pentingnya aktivitas fisik kepada masyarakat dengan optimal melalui berbagai media yang mungkin. Kemudian gerakkan screening deteksi dini faktor risiko di Posbindu, di perkantoran, perusahaan, pasar, kampus, dan lain-lain secara berkala. Wujudkan desa kampung sehat melalui Car Free Day, Car Week Day, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya mengurangi banyak penggunaan kendaraan, lebih banyak menggunakan jalan kaki gitu. Kerjasama dengan lintas sektor melakukan kampanye gerakan lawan obesitas, kemudian perkuat keterampilan pengelolaan obesitas di FKTP oleh para tenaga medis, terapkan dan kawal penerapan Germas, karena di Germas itu memang sudah inpres ya, instruksi Presiden yang memang harus diterapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Lili, mohon maaf apabila melebihi waktu yang ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.